Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama Izan. Pada kelas Python kali ini kita akan membahas tentang array. Array itu sebenarnya sama seperti variabel, yaitu sama-sama untuk menampung data. Bedanya, satu variabel menampung satu data saja, sedangkan array atau satu array bisa menampung banyak data. Untuk Python sendiri tidak memiliki array built-in, jadi kita harus import library seperti NumPy library untuk mendukung array. Nah, untuk video tutorial kali ini, kita akan menggunakan list sebagai array. Cara mendeklarasikan array, pertama kita tulis variabel array-nya apa, kemudian deklarasikan array-nya dengan tanda kurung siku. Ya, seperti ini. Berarti variabel A adalah variabel array, tapi isinya masih kosong. Selanjutnya, misalnya kita buat variabel array yang kedua yang memiliki data atau memiliki sebuah nilai. Pertama, misalnya nama hari, Senin. Nah, ini berarti variabel B menampung nilai satu nilai yaitu Senin. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, array bisa menampung lebih dari satu nilai. Kita tuliskan semua nama hari, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Nah, ini berarti variabel B adalah variabel array dan menampung 7 buah data nama-nama hari. Nah, bagaimana cara kita menampilkan data di setiap elemen dari array ini? Caranya dengan menggunakan indeks. Misalnya kita ingin menampilkan data kedua, hari Selasa. Nah, kita akan menggunakan indeks sebagai alamat dari data tersebut. Indeks pada sebuah list atau array selalu dimulai secara default dengan indeks 0. Berarti untuk menjangkau atau mengambil nilai Selasa, berarti indeksnya adalah 0, 1. Berarti indeks ke-1. Kalau untuk menjangkau hari Jumat, berarti indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti Jumat, alamat indeksnya adalah 4. Coba sekarang kita tampilkan dengan fungsi cetak, print, B, kemudian indeks 1. Oke. Maka yang tampil adalah Selasa. B is not defined. Oke. Kita coba copy paste dulu di sini biar tidak error. Ya. Run. Nah, hari Selasa. Kamis tadi adalah B indeks ke 4. Bukan hari Kamis, hari Jumat ya. Nah, berarti untuk menampilkan semuanya, kita bisa tulis satu-satu. 0, kemudian 2, terakhir, nah, sampai indeks ke-5 saja, indeks ke-4. Oke, berarti tampil dari indeks ke-0 yaitu Senin sampai Jumat. Kita run. Oke, tampil seperti itu. Nah, menampilkan data juga bisa dimulai dari depan, yaitu menggunakan indeks negatif. Kita coba copy, kemudian paste di sini. Nah, kalau kita tulis negatif 1, maka indeks atau indeks yang akan nilai yang akan dipanggil adalah hari Minggu. Kan? Minggu. Bagaimana kalau misalnya indeks 2, negatif 2? Run, Sabtu. Jadi kebalikan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Kita coba. Negatif 6, berarti hari Selasa. Ya. Nah, kalau kita menggunakan indeks positif, berarti indeks akan dimulai dari 0 sampai indeks terakhirnya.
Sedangkan kalau menggunakan indeks negatif akan dimulai dari negatif 1, berlanjut negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai datanya habis. Nah, jika kita menuliskan satu-satu seperti ini, 01 jika 0, 1, 2, 3, 4 ya, akan merepotkan. Apalagi jika datanya banyak sampai 1000 data. Tidak mungkin kita harus menuliskannya 01 sampai indeks ke 1000. Cara yang paling mudah kalau kita lihat ternyata indeks ini membentuk sebuah deret 0, 1, 2, 3, 4 seperti sebuah perulangan. Seperti menampilkan sebuah deret menggunakan perulangan. Nah, jadi kita cukup menggunakan perulangan misalnya for i in range ya. Kemudian misalnya datanya ada 7. Ya, data ini ada 7. Ya, berarti perulangannya akan dimulai dari indeks 0 sampai 6. Dan data yang kita miliki memang terdiri dari indeks 0 sampai 6. Ada 7 buah data. Tinggal kita cetak, print, kemudian i, kemudian indeksnya kita, B, kemudian indeksnya adalah i. Maka akan tampil semua data dari indeks 0, berulang indeks 1, indeks 2, indeks 3, sampai indeks ke-6. Kita coba eksekusi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita juga bisa menampilkan data dengan perulangan tanpa menuliskan indeksnya dengan looping menggunakan for. For i in b. Nah, kita bisa langsung menuliskannya, tidak perlu pakai range, langsung ke data ke variabel array-nya. Maka dengan cara seperti ini juga bisa. Kemudian print langsung i. Oke. Kita eksekusi. Nah, jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Cara seperti ini biasanya seperti bahasa pemrograman lainnya, seperti bahasa Java ataupun C++, sedangkan Python juga bisa mendukung cara yang lebih sederhana seperti ini. Jadi penggunaan array bisa menggunakan list pada Python.